Halo sahabat Gocek, kali ini kita bakal membahas tutorial pengolahan foto di Agisoft Metasave secara garis besar. Mulai dari import foto, line foto, Breaking GCP, Dance Cloud, DEM, kemudian Orthomosaik. Di video kali ini kita bakal bahas secara rinci dan detail per stepnya dan apa aja yang terjadi di dalam step-step tersebut. Konsep-konsepnya lah. Nah, eh, kita nggak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai pengolahan fotonya. Untuk step awalnya sendiri, tidak lain tidak bukan kita harus buka software Agisoft-nya terlebih dahulu ya. Ini udah kebuka, kemudian kita import fotonya, di add folder aja, nggak usah add foto, dikarenakan biar secara keseluruhan per foldernya. Nanti kita nyeleksinya di dalam Agisoft-nya aja. Ada 778 kamera. Nah, ini kan kita udah nge-import foto ada 778 di chunk satu ini. Akan tetapi kan kita nggak tahu nih posisi fotonya itu di mana. Nah, kita pakai fitur ini, show kamera. Nah, ini si foto, kenapa dia bisa sampai ke sini? Karena fotonya udah berkoordinat. Nih longitude-nya segini, altitude-nya segini, akurasinya segini. Karena kita nggak, ini bisa disetting sih guys ya, bisa diturunin akurasinya. Karena ini default lah dari Agisoft-nya. Kemudian latitude-nya segini. Nah, setelah kita import foto, maka ada nih, kita lihat nih foto yang kelempar sendiri. Itu kenapa? Bisa kita cek pakai fitur ini, rectangle selection. Nah, kita ambil, klik kanan, terus klik filter foto by camera. Agar kenapa? Dia langsung menuju ke si fotonya tersebut. Nah, ini hasilnya di pojok kiri bawah. Ada nih, kita cek. Berarti kan ini ngejepret tanah nih. Atau sebelum terbang lah dia ngejepretnya. Kenapa? Drone itu biasanya sebelum terbang dia kalibrasi kamera. Mungkin pada saat kalibrasi kamera dia kejepret, makanya terjadilah seperti ini. Ada berapa foto, kita cek semua. Nah, ini hitam semua ya. Kita hapus aja. Kita select, shift, kemudian klik kanan. Kita buang aja guys. Nah, nah tinggal yang ini ya. Nah, aku biasanya kalau fotonya banyak, aku buat percang. Terus nanti baru di merge di akhir setelah masukin semua foto baru di merge cangnya. Ini kan ada satu cang. Nah, kita proses aja dulu percang ya. Eh, kita langsung align aja. Ini low, kita low aja ya supaya mempersingkat durasi video. Key point 40.000, type point 4.000. Nah, ini kita karena pakai koordinat, fotonya pakai koordinat. Emang semua pakai koordinat sih, guys. Ini harus dihidupin nih duanya. Generic preselection sama referensi preselectionnya. Oke, udah itu oke. Nah, dalam proses align foto itu ada detection point. Dia mendeteksi poin-poinnya tersebut. Kemudian di align foto itu, align foto ini gini, guys. Kaji kasarnya itu ini kan foto yang dua dimensi lah. Pada proses align foto ini ada terjadi perubahan yang awalnya dua dimensi data raster berubah menjadi data vektor. Makanya nanti hasil align foto itu berupa spare cloud. Spare cloud ini type point lah untuk bahasa bahasa biar mudahnya, bahasa lebih mudahnya spare cloud. Nah, kenapa terjadi si line foto ini? Kenapa dia bisa ngikat satu sama lain? Itu kenapa? Karena algoritma
line foto ini pada Agisoft Metasave itu dia mematchingkan antar titik sesuai dengan warna. Apabila dia mendeteksi warna yang sama, dia bakal ke line yang dibantu dengan key point. Pengikatnya itu key point. Nah, contoh ada foto yang nggak ke line. Kenapa? Nah, itu mungkin karena dia nggak bisa ngedetect warna si foto antar foto itu nggak kedetek, makanya align point itu nggak terjadi. Gimana tuh bang cara untuk mengakalin foto yang nggak ke align itu? Ada beberapa cara. Yang pertama itu kita hmm, meningkatkan eh, key pointnya. Misalnya nih mm, eh, 40.000 sama 4.000 kan tadi kita tingkatin key pointnya 60.000 gitu atau berapa gitu. Yang penting di atas yang default lah. Kemudian caranya, apabila nih biasanya orang banyak di sungai, nggak ke line nih sungainya ini. Nah, kita kalau sungainya bisa diakalin, kita nambah objek di sungai itu atau apapun itu yang warnanya nggak homogen, harus heterogen gitu guys. Oke, kita tunggu. Kita tadi untuk parameter pengolahannya kita pakai lowest ya, dikarenakan biar mempersingkat waktu. Apa sih? Nah, ada lagi nih pertanyaan. Apa sih perbedaan high, medium sama low? Lowest apalagi? Ya, itu perbedaannya di jumlah type point yang dihasilkan. Semakin tinggi parameternya, semakin banyak type point yang dihasilkan. Low. Nah, berarti ada tadi kan 773. Yang ke line itu di 767. Ya udah guys, yang nggak ke line ini kita hapus aja. Hapus beberapa foto itu nggak apa-apa guys kalau di foto udara, soalnya dia ada banyak type point kan. Kecuali kalau fotonya banyak dihapus ya itu baru bahaya guys. NA artinya not align. Select. Nah ini ada beberapa foto. Kita hapus aja. Kemudian ada dua foto tuh. Ini satu, ini dua. Nah untuk ini kan bentuknya aneh ya, biru-biru kayak gini. Ya udah kita matiin aja jalur fotonya. Nah ini hasil dari line berupa type point. Ya tadi sudah dijelasin ya, di line foto ini terjadi proses perubahan data raster ke data vektor untuk matching si poinnya. Eh, Kemudian kita masuk ke cang kedua. Nah, untuk menambah cang gimana Bang? Nah, di sini di workspace ini kita klik kanan add cang. Ada dua cangnya. Kemudian kita add lagi, add folder F2. Kita show foto lagi. Nah, ini ada lagi nih yang kelempar. Kita select lagi. Kita cek lagi.
kamera. Ini udah. Ini sudah. Kemudian untuk secara garis besar kita nggak ngecek foto satu persatu ya guys, dikarenakan durasi ya. Nanti kalau kita cek foto satu persatu maka semakin lama. Nah, kalau untuk ngecek kualitas foto itu nanti saya akan buat video video tersendiri untuk ngecek kualitas fotonya bagus apa enggak, dipakai apa enggak, ini. Ya, nantilah kita bahas di video selanjutnya. Kalau ini kali ini untuk video pengolahan secara garis besarnya aja dulu. Kemudian di align. Oke. Nah, nunggu lagi guys. Oke guys, untuk Chang 2-nya. Nah, ini kita matiin lagi. Nah, ini hasil line foto di Chang kedua. Ini yang saya maksud guys. Yang tadi kan data foto, dua dimensi. Nah, ini jadi type point yang data vektor menjadi 3 dimensi. Nah, seperti ini. Nah, seperti butiran-butiran debu guys. Ini kan udah, berarti kan udah 2 Chang. Kemudian kita masuk ke Chang ketiga. Kita add lagi Chang ketiga, add per folder, berarti jalur terbang ketiga. 869 foto. Kita hidupin lagi. Nah, ini ada anomali lagi guys. Ini guys. Kita select, klik kanan, filter by kamera. Kita remove. Nah, kemudian kita align lagi. Untuk settingannya kita seperti yang tadi aja. Ini guys, kalau key point limit sama type point limitnya, kalau datanya aman-aman aja ya udah kita pakai default aja guys, nggak usah diganti-ganti. Kecuali line fotonya itu banyak yang gagal. Nah, kita naikin ininya, key pointnya untuk salah satu cara penanggulangannya. Kemudian oke. Nah, ngerender lagi guys. Nah, untuk Chang ketiganya udah selesai ke align. Ini ada beberapa foto yang nggak ke align. Kita cek. Kita remove. Nah, nggak usah risau guys. Di sini pasti bakal ketolong type point. Type point yang sedikit di sini aja udah bisa mewakili tempat ini. Kita matikan. Nah, kemudian kita tambah Chang lagi. Kita add folder lagi, berarti nilai terbang keempat. Ini ada anomali nih. Apa ini? Kita select lagi.
masih hitam guys. Ini ada satu foto lagi nih, nggak ke line, bisa jadi karena ke distorsi atau apapun itu. Yang penting kita ada yang aneh, kita hapus aja. Yang penting nggak banyak fotonya. Kalau di 20-an, di bawah 15 20 masih oke lah kita hapus fotonya. Dia bakal terwakilkan oleh foto di sampingnya guys untuk type pointnya. Nggak usah risau, jangan takut bolong-bolong. Ini udah, habis itu kita mulai align lagi. Untuk settingannya sama kayak settingan sebelumnya. Nah, setelah selesai align cang keempat, langkah selanjutnya kita adalah melakukan penggabungan di 4 cang ini. Nah, bagaimana caranya Bang? Langsung aja ke workflow, merge chunk, kemudian klik checklist semua chunk yang bakal kita gabungkan. Nah, setelah selesai, kita bakal muncul merge chunk dan kita klik tie pointnya. Nah, ini adalah hasil penggabungan dari 4 chunk tersebut. Nah, setelah step merge chunk, sebelum melanjut ke langkah selanjutnya, kita harus nge-save projectnya terlebih dahulu. Setelah melakukan save, kita bakal melakukan step yang namanya pricking GCP. Sebelum masuk ke pricking GCP, kita ubah dulu untuk referensi si fotonya ini, biar dia sama koordinatnya, format koordinatnya dengan si format GCP. Berketepatan GCP-nya aku pakai string northing, aku ubah dulu nih eh, referensinya convert pakai yang UTM 47N. Kalau kalau untuk settingan ini tergantung daerah kita melakukan kegiatan foto udara, guys. Kalau aku kan berketepatan di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman. Nah, Kabupaten Pasaman itu masuknya ke zona 47N. Kita klik. Nah, bagian sini kita nggak usah centang di markernya, kamera aja. Karena kenapa? Karena kita hanya mengubah referensi fotonya. Nah, udah nih guys. Dari yang tadi longitude berubah menjadi easting northing. Nah, ini udah pas guys. Kalau yang biasanya sering-sering lihat koordinat, biasanya udah hafal easting di Kabupaten Pasaman, kira-kira ujungnya pangkalnya 6, ujungnya pangkalnya 6, eastingnya, northingnya di sekitaran 5 atau 4. Nah, udah guys ya. Setelah kita ubah koordinat fotonya ini, baru kita import import GCP-nya. Nah, nah di bagian sini guys untuk settingannya itu sendiri, koordinat koordinat sistem si GCP-nya itu kan udah pas nih, udah pas sama si fotonya UTM zona 47N. Nah, di sini di delimiternya ini kita sesuaikan. Kalau yang teks biasanya yang nulis di teks itu pakai yang ini space. Nah, kita harus pintar-pintar ngelihat di sini, harus hati-hati juga guys. Kita harus menyesuaikan. Untuk label pertama itu kolom 1 itu label. Kita menyesuaikan dari sini guys. Kalau misalnya di sini istingnya 3, berarti kita buat di sini 3. Kalau di sini nortingnya kolom berapa nih? 1 2 3 4 5. Nortingnya 5, kita buat 5. Nortingnya kan ini di 5 koordinatnya ini. Istingnya juga koordinat ini. Berarti kan kalau istingnya di koordinat ini 1 2 3 3 kan. Nah, di sini diisi 3. Kalau nortingnya di kolom 5, di sininya isi 5. Altitude juga seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7. Berarti di kolom ke-7. Nah, untuk ini
akurasi dan teman-teman ini kan nambah kolom nih dia. Karena kita nggak pakai akurasi di GCP-nya, nggak usah ditambahin rotation, accuracy, dan misalnya ya pitch roll-nya inilah. Kita hanya pakai sting, northing, altitude. Data itu yang kita punya. Sudah, terus oke. Okay. Yes to all. Nah, masuk semua nih guys. Sudah ada GCP semua. Nah, pre-king GCP. Pre-king GCP ini kayak marking menarik si foto ke GCP. GCP yang pengukuran primak ya guys ya. Tapi konsepnya hampir sama kayak postmark. Tapi kan kalau postmark kita nggak mengebuat tanda di lapangan. Kita hanya memakai objek-objek yang sudah ada. Seperti jembatan, kita tandai jembatannya pakai yang mana nanti ngeprickingnya narik ke ujung jembatannya itu yang kita sudah tandain. Akan tapi kalau Primark ini kita pakai tanda guys. Biasanya tandanya itu seperti tanda silang atau dibuat terpal yang ngejreng biar kelihatan sama foto udaranya. Nah, untuk pricking GCP itu kita lihat lihat kondisi juga guys. Ini kan ada foto nih di samping punya koordinat. Kalau kita pakai metode post processing post processing kinematik, nah, kita lihat dulu guys data post processing kinematiknya itu. Ini kan saya sebenarnya pakai data post processing kinematik. Akan tetapi saya nggak terlalu saya ngecek data post processing kinematiknya itu jelek. Nah, untuk membahas post processing kinematik mungkin bisa kita bahas di video selanjutnya. Jelek. Jadi saya nggak pede nih sama data post processing kinematiknya. Kita matiin aja semua foto ini. Checklistnya save ke kanan, uncheck. Jangan lupa ini guys, klik di sini. Biar kenapa? Biar dia nggak kepilih satu nanti. Ini kan udah steril semua, udah kita uncheck semua. Untuk errornya ini ya, jelek sih ya errornya. Tapi kan kita nggak pakai post processing kinematik. Karena kita nggak pakai metode post processing kinematik, kita hanya pure pengolahan pakai GCP. Pure pengolahan pakai GCP ya udah kita bergantung sama GCP untuk hasil ketelitian peta dasar peta foto udara ini bergantung pada GCP yang kita pakai untuk sekarang ini. Mungkin kalau eh, ada yang request untuk bahas PPK sama RTK atau pengolahan foto udara yang PPK post processing kinematik dengan pure GCP, ya ini pure GCP. Kalau semisal ada yang request yang pengolahan foto udara pakai PPK post processing kinematik, kita nanti bakal buat videonya. Nah, kita kembali ke pembahasan kita guys. Ini kan fotonya kita udah checklist semua karena kita nggak pakai post processing kinematik. Kita pergi ke GCP, klik kanan, kemudian kita filter foto by marker. Memfilter foto sesuai dengan markernya. Markernya itu si GCP ini ya guys. Kita klik dua kali. Nah ini guys, yang aku maksud primark itu yang ini. Tanda plus yang sudah kita tandai. Yang sudah kita tandai. Dan pada saat pengolahan foto udara, kita ngepricking menarik si foto ini ke tengah-tengah primark. Narik si GCP-nya ke tengah-tengah primark. Salah-salah guys. Bawah guys. Nah ini. Nah, ada kasus guys, kayak gini guys. Apabila si foto nggak ada primark, kita nggak usah projection guys. Projection maksudnya nggak usah di pre-king fotonya. Ini kan fotonya nggak ada primark nih sama sekali. Ya udah kita skip aja. Nggak usah, jangan di remove ya guys, soalnya itu fotonya udah ke align. Kita paskan semua ke tengah. Biasanya apabila hasil
fotonya itu bagus untuk koordinatnya, biasanya itu nggak jauh lari dari titik GCP-nya, guys. Nah, dan juga aku pernah coba coba-coba ya guys ya, coba penelitian lah bahasanya. Coba penelitian. Jadi, semakin banyak kita pricking foto kayak gini, hampir semua foto kan kita pricking ini. Ada berapa projection ini? Ada 10 projection. 10 projection itu artinya 10 prickingan foto. Apabila biasanya kan kalau semisal kita pricking 3 foto atau 4 foto, biasanya bakal ngikut ke bawahnya. Ngikut maksudku itu nggak jauh larinya. Biasanya di tengah-tengah ini. Akan tetapi walaupun demikian, bagusnya kita harus pricking semua foto yang ada yang bertaut sama si GCP ini guys, biar projectionnya lebih banyak. Logikanya aja, semakin banyak eh, kita ngeikat si foto, pengikat si foto ini, maka semakin bagus. Nah, ini sudah ya, sudah semua foto. Kemudian di GCP kedua, GCP satu kan udah semua foto tadi kita pricking. Kemudian ke GCP 2, filter filter foto by marker. Nah, masuk lagi paling atas dulu. Berapa fotonya? Nah, ini jauh nih guys, jelek nih guys, data fotonya guys. Data koordinat fotonya. Ini gunanya si GCP itu guys, untuk menarik kembali si foto. Pricking GCP itu adalah proses untuk eh, pricking ke si GCP-nya, untuk proses pengikatan. Makanya kemarin untuk eh, kemarin di video yang saya buat sebelumnya, saya itu ngebahas persebaran GCP dan ICP terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sangat krusial dalam pengolahan foto udara. Oh iya guys, satu lagi guys. Pricking GCP ini kita tidak boleh memasukkan data ICP dalam prickingan. Kenapa? Karena fungsi ICP itu adalah untuk pengecekan akurasi si foto. Itu nanti ada sesi untuk proses uji akurasi, mungkin bisa juga request di kolom komentar untuk membahas satu video untuk membahas akurasi foto menggunakan ICP. Kalau di tracking GCP ini proses titik ikat. Jadi ICP itu nggak boleh di marking karena dia gunanya sebagai titik uji. Indep dari arti ICP itu aja, independent checkpoint, poin yang bebas untuk pengecekan. Jadi ya ada sih, kulihat teman-teman yang lain itu bukan maksud ngejatuhin nih guys ya. Tapi biasanya pengolah foto udara yang pada umumnya yang sering kutemui itu mereka nge-pricking si ICP. Itu suatu hal yang fatal, guys. Karena fungsi ICP itu adalah independent checkpoint, itu adalah sebagai titik uji, bukan sebagai titik ikat. Jadi kita nggak boleh nge-pricking. Banyak guys ini guys yang mau di-pricking guys. Nah, ingat guys, kalau nggak ada temu primaknya ya udah di skip aja. Udah, lanjut ke GCP4, filter by marker. Biasanya kalau koordinat si fotonya ini bagus,
Dia nggak bakal jauh lari dari si Primark GCP-nya. Nah, ini kan dua foto udah ke pricking nih. Otomatis biasanya itu ini langsung ngikut. Nah, kan ngikut nih. Nah, kalau dari penelitianku sebelum-sebelumnya, semakin banyak proyeksi, semakin banyak prickingan, semakin bagus hasilnya. Ini kulihat dari fotonya ini bisa jadi waktu untuk pengambilannya itu di sore hari lah, guys. Hampir-hampir maghrib. Kalau tidak, bisa jadi ini awannya tebal, jadi cahayanya kurang. Wih, ini jelek nih, breaking apanya nih, primak ini. Berarti kalau kasusnya kayak gini, ini gini guys. Makanya, kalau dalam kegiatan foto udara itu, adalah satu observer yang gunanya untuk ngecek primak yang kayak gini guys. Ini kan primaknya udah nggak dipaku lagi nih. Nggak ada patok atau paku lah untuk biar primaknya kebentang. Ini kan udah udah nggak siap pakai ini. Jadi apabila di foto drone kayak gini kita nggak bisa pricking GCP-nya, soalnya kan kita pricking di tengah-tengah, kita nggak bisa ngira-ngira. Kalau kita ngira-ngira nanti kita ngikat ke tempat yang salah. Jadi kesimpulannya kita nggak pakai GCP 6. GCP 6 kita remove aja marker. Nah, oke. Jadi kita skip karena keadaan primaknya tidak memungkinkan untuk dipakai. Kita lanjut ke GCP ke-7. Nah, harusnya kan kebentang gini, guys. Itu gunanya observer buat ngeliatin primaknya, apakah siap pakai pada saat drone terbang di atasnya atau tidak. Dan ini adalah satu mistake, miskom lah. Harusnya si pilot komunikasi dengan observer atau surveyornya untuk ngecek GCP ini di GCP 7 ini siap pakai atau enggak. Kalau enggak ya udah perbaiki dulu baru terbang si pesawatnya. Jangan sampai terjadi hal yang kayak tadi, guys. Ada juga kasus saking kurangnya komunikasi pilot dan surveyor, ada itu yang ngukur pas lagi ngukur ditembak sama drone. Jadi kelihatan pas prickingannya itu, pas di pricking kayak gini, orangnya ada di sininya lagi ngukur. Ya gimana guys mau pakai primaknya orang ada di tengah-tengahnya sama alat. Kan kita butuh tengahnya si primak ini. Nah, sudah semua. Nah, untuk hasilnya itu ini guys, hasil prickingannya. Hasil prickingannya itu ini, akurasinya segini, errornya segini jelek.
projectionnya segini. Di GCP1 itu ada 10 prickingan, 10 marking, 10 marking, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 9. Errornya segini, jelek juga guys. Nah, jadi untuk aku kasih tahu, setiap setiap kita menyelesaikan satu tahap dalam pengolahan Agisoft Metasave, kita harus melakukan yang namanya optimize kamera untuk adjustment atau penyesuaian perubahan perubahan di pengolahan foto udara ini. Nah, untuk fiturnya itu sendiri ah, di tools optimize kamera. Untuk settingannya ini ikuti settingan ini aja guys. Soalnya ini settingan dia menyesuaikan dengan model fittingannya kamera, kemudian yang lainnya itu juga. Kalau aku sih makainya biasanya yang ini guys. Ini udah ter teruji settingannya. Nah, kita tunggu untuk optimize kamera. Bentar sih guys, kalau optimize kamera itu. Nah, dilihat guys, ini errornya segini-segini, nanti bakal berubah secara drastis. Kadang untuk optimize kamera ini jangan pernah sampai lupa guys. Setiap ada perubahan dalam foto udara harus dioptimize. Kadang orang-orang lupa optimize kamera. Nah, nih lihat nih guys, perubahannya guys. Nah, ini bagus kan jadinya. Dalam pengolahan bagus, nggak tahu dalam pengecekan uji akurasi. Itu tergantung data GCP yang kita pakai saat pengukuran. Nah, makanya kalau untuk pengukuran GCP itu bukan bukan hal yang dibawa main-main, guys. Itu adalah hal yang serius. Karena apa? Ini kan kita punya kerjaan pengolahan foto udara. Nggak harus hasil fotonya aja yang bagus, akan tetapi untuk akurasinya juga harus bagus, guys. Itu ditentukan dengan ketelitian si GCP ini. Itu ketahuannya nanti di uji akurasi dengan ICP. Makanya aku bilang nggak bisa dalam satu video, harus ada segmen berikutnya. Nah, ini sudah. Kalau dalam pengolahan Agisoftnya ya ini, gini, bagus hasilnya. Tapi untuk pembuktiannya itu diuji akurasi nantinya. Sudah, sudah pricking, kemudian pergi ke model, kita kembali ke setelan awal, kita save dulu guys. Nah, untuk langkah selanjutnya itu adalah Dance Cloud. Kita save dulu, udah ya. Dance Cloud. Nah, untuk Dance Cloud itu sendiri kita pakai yang lowest saja. Kemudian ininya pakai yang ini karena ini menyesuaikan sih guys. Bentuk dari tirennya tirennya lokasi pengambilan foto udara. Kalau misalnya nggak terlalu parah tirennya, nggak terlalu perbedaan tingginya itu nggak terlalu signifikan, pakai yang ini aja guys. Kalau misalnya yang apa, yang tingginya lumayan pakai yang ini moderate, kemudian kalau yang terlalu parah pakai yang agresif. Tapi biasanya kalau foto udara pakai yang ini boleh. Nah, ini sudah proses dance cloud. Ini adalah proses dance cloud. Proses dance cloud ini adalah proses yang paling lama, paling memakan waktu banyak di pengolahan foto udara. Di antara line foto, dance cloud, dem, kemudian auto mosaic itu yang paling lama yang memakan waktu banyak itu di dance cloud ini guys. Kenapa? Yang pertama, dia itu melakukan perubahan yang awalnya itu dia
hanya spare cloud, type point, spare cloud, kemudian dirubah menjadi point cloud. Nah, setelah dirubah menjadi point cloud, dia melakukan perapatan antar poin-poin cloud ini. Kemudian di dense cloud ini terjadi depth map. Kemudian lagi terjadi pengurangan noise. Noise ini adalah apa tuh Bang noise ini? Noise itu kayak titik-titik yang tidak sesuai pada koordinatnya atau kesalahan lah pada si type point. Nah, noise itu yang bakal biasanya kalau pengolah foto udara itu apa ya ngomongnya? Biasanya pengolah foto udara itu sering sering ngeluh, "Bang, kenapa Bang? eh Fotoku ngeleot-ngeleot atau meleleh-meleleh. Kenapa Bang itu Bang?" Ya, itu karena noise. Nah, sebenarnya untuk penghilangan noise ini sebelum di dance cloud ini terjadi, ada stepnya, satu step untuk penghilangan noise. Dikarenakan kita hanya mengolah foto udara secara garis besarnya untuk video yang sekarang ini, mungkin bisa jadi aku bakal bahas penghilangan noise itu di video selanjutnya. Maka ya tolong guys supportnya guys untuk biar aku selalu semangat untuk ngupload konten-konten ini. Ini selain berguna bagi kalian juga ini sebagai pengingat aku karena aku sering lupa. Jadi aku upload di YouTube. Kalau aku lupa aku juga bisa ngeliat. Tapi bantuan dari kalian itu sangat berarti guys. Nah, kemudian kita balik ke pembahasan setelah pengurangan noise. Nah, dia bakal terjadi dance cloud. Nah, dance cloud ini kalau untuk kita bahas di segi penyimpanan ya guys ya, penyimpanan dance cloud ini nggak terlalu banyak memakan penyimpanan. Hanya saja itu guys, karena banyak step di dalamnya, makanya dia memakan waktu yang lama. Ini guys udah kelar dance cloudnya ini. Nah, ini ini yang bentuk yang tidak beraturan ini terjadi karena noise terlalu banyak di bagian ini. Harusnya kan dibersihin dulu. Tapi karena kita bahas secara garis besar, maka untuk step pembersihan noise itu bisa kita bahas di video selanjutnya. Ini hasil dance club. Nah, setelah proses dance cloud, kita lanjut ke proses build them. Nah, untuk settingannya sendiri itu sistem proyeksinya sudah benar 47N. Kemudian source datanya itu Dance Cloud, pakai Dance Cloud, eh, pakai data Dance Cloud yang sudah kita olah tadi. Dan kemudian ini interpolation default, pakai default aja. Ini sudah langsung oke. Okay. Untuk pemrosesan DEM ini itu cukup singkat ya guys ya, hanya beberapa menit. Nah, ini udah nih kelar DEM-nya. Nah, pada pemrosesan DEM itu dia yang terjadi itu eh jadi kan data ini tadi pada saat
sampai proses dance cloud itu data foto udara kan diubah menjadi data vektor. Nah, pada DEM ini dia dikembalikan lagi menjadi data raster, dua dimensi lagi. Yang dimana eh, dalam DEM ini dia ada yang namanya tin. Mungkin teman-teman yang sering bergerak di bidang tiga dimensi itu pasti familiar dengan kata tin. Tin itu didapatkan dari hasil si dance cloud tersebut. Nah, dem di Agisoft Metaset itu sendiri, dem yang defaultnya tanpa diklasifikasi dan yang lainnya itu berupa DSM. Nah, setelah proses dem ini, kita lanjut ke proses build orthomosaic. Nah, ini guys, orthomosaic. Surface, dem, default. Nah, ini udah semua guys. Untuk settingannya seperti ini, settingan defaultnya. Terus oke. Nah, untuk proses ortomosaik ini dia nggak terlalu banyak memakan nggak terlalu banyak memakan waktu, akan tetapi dia bakal menyita penyimpanan. Nah, untuk mengantisipasi itu kita harus jaga-jaga di penyimpanan yang ada di komputer atau laptop kita. Nah, kalau semisal dia penuh, dia langsung gagal guys untuk proses ortonya. Untuk yang terjadi pada ortomosaik itu, jadi gini guys, ortomosaik ini dari arti dari kata orto itu aja adalah tegak, tegak ya. Jadi ortomosaik ini adalah proses penegakan apabila ada foto yang miring-miring atau yang kurang tegas lah penegakannya itu bakal ditegakin pada proses ortorektifikasi ini. Kemudian di proses ortomosaik ini ada proses koreksi radiometrik. Makanya di ortomosaik ini itu gambarnya itu lebih jernih, guys. Nah, kita harus aware terus ini pada saat ortomosaik ini terhadap penyimpanan. Soalnya penyimpanannya itu makan waktu yang sangat waktunya singkat. Ya, termasuk singkat, tidak selama Dance Cloud. Kan tapi dia banyak memakan penyimpanan. Untuk proses ortomosaik ini dia bakal ngerender ya tadi jika teman-teman perhatikan itu kan dia ngerender 1 sampai 2% di proses ortomosaik ini dia ngerender di mana sih titik lokasi foto ini disimpan pada tahap itu 1 sampai 2%. Kemudian 3% sampai sekitar 20 sampai 21%-an lah. Dia itu bakal koreksi radiometrik. Kita lihat, kita cek di file pengolahan foto udara Agisoft yang kita tadi. Nah, ini guys. Kita cek. Oh, tunggu saya kena ini guys. Nah, koreksi radiometriknya itu dia bakal membagi per beberapa folder nanti selama 2 sampai 21% itu. Nah, setiap eh, naik persennya dia bakal buat folder zip. Ini dalam bentuk zip ya. Kalau dibuka ini hasilnya di dalamnya itu adalah koreksi radiometrik per foldernya. Ini tunggu sampai 100, kalau nggak salah itu 100 ya guys ya. Sampai 100 sampai ya ini sampai 20 sampai 21% lah. Maka foldernya itu sampai 100-an.
Nah, kita lihat untuk per foldernya per zip itu berapa berapa penyimpanan yang kepake. Nah, 1 GB guys. Jadi habis juga ini sekitar 100 100 giga lah untuk satu proses ortomosaik. Makanya tadi aku wanti-wanti, proses ortomosaik ini tidak terlalu banyak memakan waktu, akan tetapi untuk penyimpanan itu dia sangat menguras. Bayangin satu satu folder aja sekitar 1 gigaan. Ini image 11 ya. Coba kita cek image 10. Nah, hampir 1 giga juga, 855 MB. 1,1 giga. Kita harus aware terus terhadap penyimpanan laptopnya. Nah, 248 langsung guys. Soalnya kalau penyimpanannya penuh, nanti dia bakal cancel langsung. Walaupun dia udah 70%, 80%, apabila ada pengcancelan, dia bakal ngulang lagi dari awal. Itu guys, pengolahan foto udara itu simple, tapi kalau sudah datang masalahnya, kepala bikin pusing. Dan untuk pengolahan foto ini itu per step. Jadi apabila eh, dia ke cancel di tengah-tengah step, dia bakal ngulang checkpointnya ke step step sebelumnya, nggak langsung dilanjutin. Misalnya nih, berhentinya di 70%, terus ke cancel, dia nggak bakal ngelanjutin dari 71 ke atas, 71 sampai ke 100, tapi dia ngulang dari nol lagi guys. Makanya kita harus selalu aware terhadap penyimpanan. Pengolahan foto itu adalah pekerjaan yang mudah, simple, apabila tidak ada kesalahan teknis atau kesalahan yang lain lah. Tidak ada yang bikin pusing. Kalau sudah dapat pusingnya, ya udah. Pusingnya lebih pusing dari pada bidang keilmuan. Kalau di geodesi geomatika itu Terestes lebih pusingan foto udara ini kalau udah dapat pusingnya. Jadi ini adalah hasil ortomosaik yang sudah kita render, sudah jadi. Nah, dengan berakhir pula untuk eh, proses yang terakhir ini, maka berakhir pula untuk tutorial video kita pada kali ini. Jika ada yang mau dibahas, bisa langsung ke kolom komen. Ya, tolong juga guys, jangan lupa di subscribe, like, dan kalau bisa dibagikan ya videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, ditunggu untuk konten berikutnya guys.